Tasir ila al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Ali wa ghairu wahid qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Zuri an Ubaidillah bin Abdillah sami'ahu min Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid wa Shibli anna kanu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulani yahtasimani faqama ilai ahaduhuma faqala anshuduka Allah ya Rasulullah lamma qadaita bainana bi kitabillah. Jadi suatu ketika ada dua orang laki-laki yang sedang berselisih atau bertengkar ya, datang ke kanjeng Nabi ya, datang kepada kanjeng Nabi untuk memutuskan suatu perkara. Wahai Nabi, putuskanlah perkara ini dengan kitabullah ini. Faqala khismuhu wa kana afqaha minhu. Ajal ya Rasulullah, iqdi bainana bi kitabillah wa dzanli fa'atakallam. Ya. Jadi dua orang ini yang berselisih minta solusi ya, datang kepada kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu ibaratnya itu sebagai hakim ya saat itu ya, hakim atau pemutus perkara. Nah, dua orang ini datang ke kanjeng Nabi untuk memutuskan perkara. Ini gimana solusinya wahai Nabi gitu ya. Putuskanlah dengan kitabullah ya. Inna bani kana asifan ala hadza fazana bi imratihi. Jadi anakku ya, sesungguhnya anak laki-lakiku itu bekerja kepada orang ini. Jadi dua orang ini bertengkar. Yang satu melapor bahwasanya anak saya kan bekerja sama orang ini tuannya gitu ya. Bekerja sebagai pelayan ya. Anakku bekerja sebagai melayani orang ini. Fazana bi imratihi, dan si anakku ini ternyata kemudian dia berzina dengan istrinya si tuan ini. Jadi anaknya berzina dengan majikannya gitu. Fa akhbaruni anna ala bani rajam fa fadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadimin. Nah, kemudian saya dapat kabar, diberitahu bahwasanya hukumannya itu anakku harus dirajam. Ya, dirajam itu dilempari batu sampai meninggal. Nah, saya dapat kabar ini anakku katanya harus dirajam gitu ya. Oleh karena itu anakku ini saya ditebus dengan 100 ekor kambing dan 1 budak gitu ya. Nah, ini si bapaknya ini mau menebus anaknya gitu ya, bayar denda lah ya gitu ya. Tsumma laqitu nasan min al-ilmi fazaimu anna ala bani jaldah mi'atin wa taghribahu fa inna marajum ala imratin hadza. Nah, kemudian suatu ketika saya itu pernah bertemu dengan ahli ilmu, orang sing pinter agama gitu ya. Dan dikatakan bahwasanya anakmu itu kena cambuk 100 kali, dijilid 100 kali, dan diasingkan, watagribu, dan diasingkan. Adapun hukum rajam itu untuk perempuan itu si istrinya tuan ya, untuk majikannya. Ini kata si ahli ilmu, katanya seperti itu gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la uqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Menjawab sama Nabi, ya ini tak putuskan sesuai dengan kitabullah ya, dengan Quran. Gini ya, apa konsekuensi hukumnya kalau berzina, kasusnya seperti itu. Kata Nabi apa? Al-mi'atu syatin wal khadim raddu alaika. Kamu yang mau menebus anakmu dengan 100 ekor kambing dan 1 budak, itu tak kembalikan kepadamu. Tak balik, no, itu tidak boleh seperti itu. Aturannya tidak seperti itu. Jadi nggak bisa anakmu berzina,
Kemudian kamu tebus dengan bayar 100 ekor unta dan 1 budak. Nah, itu aturannya tidak seperti itu. Wala ibnika, terus apa untuk anakmu konsekuensinya? Wala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu amin. Untuk anakmu hukumannya adalah 100 jilid atau 100 cambukan dan wa taghribu amin, diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini adalah hukuman bagi pezina yang belum menikah. Karena si anak ini, si pelayan ini, kerjanya melayan ya, ini pelayan, ini belum menikah. Nah, dalam istilah fikih namanya zina ghairu muhson. Ya. Nah, bagi zina ghairu muhson yang belum menikah, maka hukumannya adalah 100 cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan ya, dikucilkan ya, ditaruh di tempat yang jauh gini ya, dikucilkan. Wa'udhu ya Unes ala imrati hadha fa'ina tarafat farjumha. Kemudian, wahai Unes, namanya Unes ya, pergilah kepada istrinya orang ini, katakan kalau dia memang mengaku berzina, si perempuan ini yang tuannya, majikannya perempuan, maka hukumannya apa kata Kanjeng Nabi? Farjumha, maka rajamlah dia. Nah, ini hukuman untuk yang sudah menikah dan melakukan zina, atau dalam fikih istilahnya zina muhson. Hukumnya adalah dirojam. Naudzubillah, ini sangat berat ya. Dirojam yaitu dilempari batu sampai meninggal, sampai mati. Faghada 'alaiha fa tarafat farajamaha. Kemudian si Unes datang untuk menemuinya, ya, untuk menemui si perempuan, dan perempuannya mengaku kalau berzina, maka Rasul menyuruh dia untuk, atau menyuruh orang-orang untuk merajam. Nah, ini si perempuan ngaku, jadi ada pengakuan. Kalau memang pelaku itu mengaku, ada yang mengatakan macam-macam. Ada yang mengatakan pengakuannya 1 kali, ada yang mengatakan pengakuannya 4 kali baru diterima oleh hakim. Beda-beda ulama. Kalau di sini 1 kali, mengaku berzina 1 kali, maka dia kena vonis hukuman. Kalau memang tidak mengaku, tidak ada bukti, ya dia tidak akan terkena hukuman, tidak terkena had, ya, tidak terkena rojam atau jilid. Nah, ini bagi yang mengaku. Nah, di sini adalah hadis menunjukkan, dari hadis ini para ulama menyimpulkan bagi pelaku yang sudah menikah dengan yang belum menikah itu hukumannya beda. Yang belum menikah maka hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Bagi yang sudah menikah, naudzubillah, hukumannya sangat berat, yaitu dirojam sampai meninggal. Qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa bi ma'na wa bil qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Alais an Ibnu Syihab bi isnadina wa hadis Malik bi ma'na qala Afil bab an Abi Bakrah wa Ubad bin Samit wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Ibnu Abbas wa Jabir bin Samurah wa Azal wa Buraidah wa Salamah bin Muhabbak wa Abi Barzah wa Imran bin Husain qala bisa hadis Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid hadis hasan sahih. Wa hakadha rawa Malik bin Anas wa Ma'mar wa Wahid al-Zuri an Ubaidillah bin Abdillah an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu bi hadha isnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza zanat al-amat fajliduha fa in zanat fi rabi'ah fabi'uha walau bi safirin. Oke, ini ada tambahan. Kalau seorang budak perempuan berzina, jadi statusnya budak dan dia berzina, maka cambuklah dia, ya, dicambuk. Kalau dia kok berzina lagi sampai 4 kali, ya, kok di balen-baleninnya berzina sampai 4 si budak ini, maka jauhilah dia, jualah budak itu dolen, ya. Jualah
meskipun dengan harga yang sangat murah ya, walau bisofirin, dengan secara makna itu sofir seutas tali. Jadi wis budaya ini regani dengan harga yang sangat murah, dengan seperti seutas tali. Jadi berarti budak ini tidak berharga ya, harganya itu sangat anjlok gitu kalau dia berzina sampai 4 kali bolak-balik. Wa Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Ubaidillah an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid wa Shibr qalu kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha rawa Ibnu Uyainah al hadisaini jami'an an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid wa Shibr wa hadis bin Uyainah wa ma wahima fi Sufyan bin Uyainah adkhala hadisan fi hadis wa sayma rawa Zubaidi wa Yunus bin Yazid wa Ibnu Ahi Az-Zuhri an Az-Zuhri an Ubaidillah an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanat al-amat wa Zuhri an Ubaidillah bin Malik al-Ausi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanat al-ama wa hadha sahih inda al-hadis wa Shibl bin Khalid lam yudrik Nabi sallallahu alaihi wasallam minama rawa Shibl an Abdillah bin Malik al-Ausi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha sahih wa hadis bin Uyainah ghairu mahfud wa ruya annahu qala Shibl bin Hamid wa huwa khata'un inama huwa Shiblu bin Khalid wa yuqal aidan Shiblu bin Khalid wa bihi qal hadatsana Qutaibah qala hadatsana Husaim an Mansur bin Zadan an Hasan an Hitan an Abdillah an Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila athayib bithayyib jildu mi'ah. Ini hukuman bagi para pezina ya. Jadi adapun as-sayyib yaitu perempuan yang sudah menikah dan berzina ya, berzina dengan lelaki yang sudah menikah juga, as-sayyib bis-sayyib jildu mi'atin tsumma rajam. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi kalau yang zina muhsan sudah punya suami istri, di sini ada tambahan 100 cambuk plus rojam. Jadi dicambuk dulu kemudian dirojam. Ya. Tapi kalau hadis yang tadi tanpa rojam, langsung tanpa cambuk langsung dirojam. Kalau ini ada 100 cambuk plus rojam. Wal bikr bil bikr jildu mi'atin. Kemudian untuk yang pezina yang belum menikah hukumannya cambuk 100. Wa nafyu sanatin plus diasingkan 1 tahun. Nah ini ya hukuman bagi para pezina. Qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih wal amal al hadza inda min al alimi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Ali bin Abi Thalib wa Ubay bin Ka'ab wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihim qala al-thayyib yujladu wa yurjam. Wa ila hadza dhahaba badul al-ilmi wa qala Ishaq wa qala badul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakar wa Umar wa ghairihima al-thayyib innama ali al-rajam wa la yujlad wa qadriya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ishada fi ghairi hadith fi qissati Ma'is wa ghairi annahu amara bi rajam wa lam ya'mur ay yujlada qabla ay yurjam. Oke. Jadi ada perbedaan hadis, perbedaan riwayat. Ada riwayat yang menyatakan bagi yang muson itu tanpa rojam, tanpa dijilid, ya langsung dirojam. Karena ada hadis yang lain, bahwasanya ada seorang itu mengaku berzina, namanya Ma'is. Ini hadisnya terkenal. Ma'is al-Aslam atau bin Aslam itu datang ke Kanjeng Nabi, tiba-tiba datang dan ngomong, wahai Nabi saya berzina, gitu ya. Tapi sama Nabi itu tidak digubris. Nabi itu pura-pura nggak tahu dah, pura-pura tidak tahu dan berpaling gitu ya. Kemudian si Ma'is ngomong lagi, wahai Nabi saya berzina. Nabi masih berpaling. Sampai 3 atau 4, ngomong gitu bolak-balik. Sama Nabi diomongi, loh kamu ini gila dah kok. Kamu ini kok bodoh dah kok ngomong ngaku berzina gitu ya. Alamat seperti itu, ya sudah kamu harus dirojam. Ya, dirojam. Akhirnya dia dirojam sama sahabat. Pas awal dirojam, dia akhirnya merasakan kesakitan yang luar biasa. Pas dirojam, dilempari batu dan dia lari kabur. Dia lari karena kesakitan, tapi ujung-ujungnya tetap dia kecekel ya kepegang sama para sahabat dan tetap meninggal. Dirojam, dilempari batu sampai meninggal. Nah ini
hadis yang menunjukkan bahwasanya yang berzina muhson dia itu langsung dirajam tanpa dijilid, gitu ya. Dan ini hadis sebelumnya ya, ini sudah lewat. Dan itu hadis yang banyak hikmahnya ya. Salah satunya kalau memang melakukan dosa besar, naudzubillah atau zina, jangan ngomong atau jangan mengadukan kepada hakim. Ya, kalau bisa itu ditutupi. Nah, maksudnya Kanjeng Nabi kenapa kok pura-pura nggak tahu ya, melingu atau berpaling sampai 4 atau 3 kali itu. Maksudnya Nabi itu apa? Wis menengo, ojo ngomong, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu mengaku di hadapan hakim, kalau di sini konteksnya Nabi, maka kamu harus kena had, ditegakkan had di dunia. Tapi kalau kamu menutupi aibmu, nanti kamu di dunia tidak dihukum, tapi urusannya nanti di akhirat sama Allah, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi, ayo kamu diam aja. Nabi sampai melingkung, sampai diomong kamu gila dah, gitu ya. Kalau gitu ya kamu mending diam saja. Maksudnya Nabi itu diam aja, nanti urusanmu itu sama Allah di akhirat. Tapi kalau kamu memang mengakui di dunia, mau nggak mau harus dihukum rojam. Dan ternyata ketika dia dirojam, dia merasakan sakit yang luar biasa sampai melayu, sampai kabur, tapi tetap nggak bisa, tetap dia kecekel sama orang-orang dan meninggal ya, meninggal dirojam. Wal amal ala hadza inda badal almi wa qaul Sufyan Ats-Tsauri wa Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad bab tarabbusur rajm bil khublah hatta tad'a. Oke, ini hadisnya bagus ya. Wa bin qala hadatsana Al Hasan bin Ali qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Abi Kilabah an Muhallab an Imran bin Husain anna muratan min Juhainah ya tarafat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bizina. Oke, jadi ini menarik. Ada suatu ketika, ini mirip dengan Ma'is. Tadi namanya Ma'is ya, yang mengaku berzina kepada Nabi. Ini juga ada, tapi perempuan. Perempuan dari kabilah Juhainah, atau dari keluarga Juhainah, itu mengaku, ya tarafat indan Nabi bizina. Dia mengakui kalau dia itu berzina. Nah ini sependek yang saya tahu ya. Jadi di dalam Islam, di literatur Islam, itu ada 2 orang yang mengaku berzina. Yang pertama Ma'is tadi, sing awal sampai Nabi melingu berpaling 3 kali. Yang kedua ini yang kita baca, namanya perempuan dari Juhainah. Jadi ada 2 orang ini mengaku dirinya berzina, mengaku kepada Kanjeng Nabi gitu ya, bizina. Wa qalat anna hubla. Dan dia ironinya dia ngomong sendiri kalau saat itu dalam kondisi hamil. Nah, berarti kan kalau hamil otomatis muhson ya, dia punya suami. Wah, ini zina muhson gitu ya. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyah, kemudian Nabi memanggil walinya. Faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at hamlaha fa akhbirni. Fa'ila. Oke, ya sudah kalau gitu, kalau kamu sudah ngaku ya mau nggak mau harus dilaksanakan hukuman rojam di dunia, gitu ya. Dunia menengahi maksudnya Kanjeng Nabi gitu ya. Kalau diam kan nanti dia bisa bertobat, gitu ya, bisa bertobat dan urusannya sama Allah gitu urusannya. Ya sudah kalau gitu kita tunggu sampai hamilnya atau kandungannya melahirkan, kata Kanjeng Nabi. Kalau dia sudah melahirkan, maka kabari Kanjeng Nabi. Maka kita harus melakukan hukum rajam, gitu ya. Jadi ini Islam sangat manusiawi dan melakukan hukuman itu sangat berhati-hati ya, sangat manusiawi lah gitu ya. Jadi kalau ada yang hamil kok berzina, ya sudah ditunggu dulu sampai melahirkan. Ya sudah, fa'amara biha, si perempuan ini dieksekusi kok sekarang ya. Dieksekusi, fasyuddat alaiha thiyabuha. Oke, ini ada yang menarik lagi. Kemudian bajunya perempuan ini diikat, disuruh ngikat yang kencang sama Nabi. Diikat yang kencang, maksudnya apa? Agar pas di rojam itu tidak terbuka auratnya. Jadi Nabi ini sangat belas kasih dan manusiawi ya. Jadi biar diikat itu nggak kelihatan auratnya dan mungkin biar nggak terlalu sakit ya pas di rojam.
Jadi diikat sama Nabi, diikat bajunya yang keras gitu, yang keras biar nggak kelihatan auratnya. Jadi masih menghormati gitu ya. Tsumma amara birajmiha farujimat, dan dia akhirnya dirojam sampai meninggal. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi mensolati dia, mensolati si perempuan ini. Faqala Umar bin Khattab, ya Rasulullah, rajamtaha tsumma tusalli 'alaiha. Sahabat Umar bertanya, wahai Rasul, engkau merajam dia dan engkau mensolati dia, gitu ya. Faqala laqad tabat taubatan. Kata Nabi, dia itu sudah bertobat, wahai Umar, gitu ya. Dia sudah mengaku, dan sebenarnya mengaku ini juga hal yang bagus ya. Maksudnya hal yang berani ya, berani mengakui. Di lain sisi ada positifnya, di lain sisi ada negatifnya untuk mengakui. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah wasiathum. Kalau seumpama, jadi dia tuh perempuan yang bagus, sudah bertobat, mengakui kesalahan. Kalau seumpama dia itu apa, orang-orang ya, orang-orang bersumpah penduduk Madinah dibagikan ya, jika dia dibagikan kepada 70 penduduk Madinah ya, tobatnya ya, maka niscaya tidak bisa, atau niscaya atau bisa menutupi penduduk Madinah. Ini penduduk Madinah ini so diampuni lah. Ini kelebihan si perempuan ini, min Juhainah ya, perempuan dari Juhainah. Wal wajada syai'an afdhala min anjadat binafsiha lillah. Kata Nabi memuji ya, memuji dan memberi apresiasi. Ini orang ini, perempuan ini dapat keutamaan di sisi Allah ya, karena memang mengakui berzina. Qala bisa hada hadis hasan sahih. Bab maja fi rajm ahli kitab wa bi qal hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Man qala hadatsana Malik bin Anas Anafi an bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajama yahudiyan wa yahudiyya qala bisa fil hadis kisah wa ada hadis hasan sahih. Jadi perempuan atau pasangan Yahudi kalau berzina ketika dia tinggal di negara Islam, maka dia tetap terkena hukum had ya, kena had, kena rojam meskipun dia ahli kitab nih. Kalau bisa fil hadis kisah wa ada hadis hasan saya. Apabila hadatsana qala hadatsana Syekh an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajama yahudiyan wa yahudiyah qala fil bab an ibn Umar wal Bara wa Jabir bin Abi Aufa wa Abdullah bin Haris bin Jaz'in wa bin Abbas. Qala bisa hadis Jabir bin Samurah hadis hasan wa min hadis Jabir bin Samurah wal amal ala hadza inda asal ilmi qalu idza tasama al kitab wa tarafa ilahu kamil muslimin hakamu baina bil kitab was sunnah wa bi akam muslimin wa qala Ahmad wa Ishaq wa qala ba'dum la yuqamu alaihim al had fi zina wal qaul awal asbab ma ja fi nafi, diasingkan ya. Ambil qala hadatsana Abu Qurab wa Yahya bin Aksam qala hadatsana Abdullah bin Idris an Ubaidillah an Nafi an bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam daraba wa gharaba wa anna bakal daraba wa gharaba wa anna Umar daraba wa gharaba qala fil bab an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid wa Ubadah bin Samit. Jadi sahabat pada zaman Nabi, pada zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar itu melaksanakan hukum kepada orang yang zina dan melakukan pengasingan juga. Sing zina yang gharu muhsan diasingkan. Qala bisa hadis Ibnu Umar hadis wa riwayat an Abdullah bin Idris wa rafa'ahu wa rawa ba'dhum an Abdullah bin Idris hadal hadis an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar anna Bakar daraba wa gharaba wa anna Umar daraba wa gharaba. Wa bil qala hadatsana Abu Sa'id al-Asyad qala hadatsana Abdullah bin Idris wa kadza ruya hadal hadis min ghairi riwayat Ibnu Idris an Ubaidillah bin Umar wa hadza wa kadza wa Muhammad bin Ishaq an Nafi an Ibn Umar anna Bakar daraba wa gharaba wa anna Umar daraba wa gharaba wa lam yadhkur fihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafyu rawahu Abu Hurairah wa Zaid bin Khalid wa Ubadah bin Samit wa ghairuhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakar wa Umar wa Ali wa Ubay bin Ka'ab wa Abdullah bin Mas'ud wa Abu Dar wa ghairuhum wa kadzalika ruwiya an ghairi wahid min fuqaha tabi'in wa qala Sufyan al-Thawri wa Malik bin Anas wa Abdullah Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ba maja an al-hudud kafarat li ahliha wa bin qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Zuri an Abi Idris al-Khawlani an Ubadah bin Samit qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala
tubayi'uni ala tusyriku billahi syai'a ala tusyriku billah wala tasriku wala taznu qara'a alaihim ayat faman wafa minkum fa ajru 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba alaihi fa kafaratun lahu. Jadi seorang yang terkena hukuman had, ya, orang yang berzina kena hukuman, orang yang mencuri terkena hukuman. Nah, ketika terkena hukuman, maka dosanya akan terlebur. Jadi orang yang dirajam, dijilid, hukum potong tangan, itu dosanya akan dilebur di dunia, ya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarallah alaihi fa wa ilallah insya'a adzaba wa insya'a ghafara lahu. Nah, ini ya. Kalau dia memang melanggar dan tidak dihukum di dunia karena memang dia tidak mengaku, tidak ketahuan, tidak ada bukti dan Allah menutupi aibnya, jadi di dunia itu dia selamat, ya. Aib ditutupi oleh Allah, maka nanti urusannya adalah di akhirat. Nah, nanti di akhirat terserah Gusti Allah. Di akhirat Allah mau mengampuni, Allah mau menyiksa, itu urusannya Gusti Allah. Tetapi kalau di dunia dia ketahuan, ya, divonis oleh hakim kalau bersalah, maka di dunia mau nggak mau harus dilaksanakan hukuman, gitu, nih. Maka kita biasanya berdoa, nih, berdoa untuk ya Allah tutupi aib kita, ya, tutupi aib kita, kesalahan kita, ya. Kenapa kok ditutupi? Agar kita itu nanti urusannya sama Allah dan agar kita itu ada waktu untuk bertobat, ya. Ketika seorang naudzubillah berzina, tapi dia ditutupi aibnya, ya, ditutupi, nah, maka dia punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah, ya. Dan nanti urusannya di akhirat. Tapi kok naudzubillah kok aibnya zina ketahuan dan sampai divonis hakim bersalah, maka dia harus dihukum zina itu, had itu. Wa fil bab an Ali wa Jari bin Abdillah wa Huzaimah bin Sabit qala bi hadis Ubadah bin Samit hadis hasan sahih wa qala asy-Syafi'i lam asma' fi hadza bab anna al-had yakunu kafarun li ali syai'at asan min hadzal hadis qala Syafi'i. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, apa? Kutipan dari Imam Syafi'i sangat bagus, ya. Wa hibbu liman asaba dzanban fasatarahu wa alaihi ayastura ala nafsi wa yatuba fima bainahu wa baina rabbih. Jadi Imam Syafi'i itu lebih senang kalau ada hamba kok berdosa dan ditutupi oleh Allah aibnya, dosanya ditutupi agar dia itu punya kesempatan untuk bertobat dengan Allah. Jadi kalau ada aib itu ditutupi, ya. Kalau ada aibnya orang lain kita tutupi. Karena kalau kita menutupi aib orang lain, maka aib kita akan ditutupi oleh Allah, gitu, ya. Nah, ketika aib itu ditutupi, kita punya kesempatan untuk bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah. Urusannya sekarang Gusti Allah, gitu, ya. Menungso gak usah ngerti, gitu, ya. Allah Maha Pengampun, tapi manusia belum tentu mengampuni, ya. Di dunia dihukum rajam kalau ketahuan, tapi nanti di akhirat bisa saja diampuni oleh Allah, gitu, ya. Wa kadzalika ruya an Abi Bakar wa Umar annahuma amara rajulan ayastura ala nafsihi. Allah alam bisawab. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa asna bi wa amitna fi